Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fardi Fahmida Mukti dengan NIM 2019-210627. Di sini saya dan kelompok 12 akan mempresentasikan tentang proposal atau memorandum kredit. Nah, yang pertama ini ada profil usaha. Usaha yang kelompok 12 pilih yaitu Rumah Makan Mbok Irah dengan alamat di Jalan Raya Mojo nomor 283, Badung, Suketi, Kecamatan Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. Dengan jenis usahanya itu yaitu kuliner dengan menu masakannya itu masakan Nusantara. Untuk tujuan pemasarannya itu berada di wilayah Kediri dan juga di sekitar. Waktu bukanya itu pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Usaha dari rumah makan ini didirikan pada tahun 2019. Untuk nomor HP-nya tertera di PPT. Untuk nama pemiliknya itu ada Ibu Yatirah dengan alamat rumah di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk nomor HP-nya juga tertera di PPT. Yang pertama ini ada tujuan, yaitu yang membahas tentang satu itu ada struktur kredit, di mana memorandum atau proposal ini itu dibuat oleh kami sebagai penulis sehubungan dengan adanya pengajuan kredit modal investasi dengan fasilitas installment loan atau kredit angsuran pokok dan bunganya itu dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan calon debiturnya. Lalu yang kedua ada tujuan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan itu rencananya akan digunakan untuk pengembangan dari rumah makan Mbok Irah itu sendiri. Itu seperti memfasilitasi ruang meeting, melayani catering, kerjasama dengan PO Bus, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada sumber pembiayaan kembali. Untuk first way out atau pihak pertama itu keuntungan dari rumah makan Mbok Irah. Lalu second way out atau pihak ketiga itu likuidasi jaminan tanah dari bangunan rumah makan Mbok Irah tersebut yang berlokasi di Jalan Raya Mojo nomor 283, Badung, Suketi, Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur, dan juga kendaraan sepeda motor Matic second Yamaha X-Ride warna hijau. Lalu yang selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, ini tuh yaitu Ibu Yatirah yang berusia 42 tahun hingga saat ini itu masih menekuni bisnis di bidang makanan, yaitu berupa masakan yang menyediakan masakan khas Nusantara yang telah berjalan selama 2 tahun. Untuk dalam waktu terdekat ini diperkirakan penjualan dari rumah makan tersebut itu meningkat. Nah, maka dari itu calon debitur membutuhkan dana yang cukup banyak untuk pemutaran dari modal investasi. Struktur kredit yang diajukan adalah yang pertama itu jenis kreditnya itu kredit modal investasi. Untuk fasilitas yaitu installment loan. Untuk plafonnya itu sekitar Rp278.072.250. Untuk suku bunganya itu 13%. Untuk provisinya 0,5%. Untuk biaya admin itu Rp300.000 dengan jangka waktu selama 12 bulan. Dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Lalu selanjutnya itu ada analisa kualitatif. Yang pertama ada aspek potensi pasar. Nah, arti dari aspek potensi pasar itu sendiri adalah seluruh ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu. Ini itu mewakili seperti batas atas pasar untuk suatu produk. Potensi pasar itu biasanya diukur dalam nilai penjualan atau volume penjualan. Nah, untuk menentukan potensi pasar itu kita harus melakukan yang pertama itu ada pendekatan permintaan, yang kedua ada pendekatan penawaran, yang ketiga mengamati kebutuhan tinggi masyarakat, dan yang keempat yaitu mencari momen yang tepat. Lalu yang kedua itu ada kepemilikan dan aspek manajemen. Nah, rumah makan dari Mbok Irah ini itu sendiri itu dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh calon debitur yaitu Ibu Yatirah dengan dibantu oleh satu manajer, lalu ada 19
orang karyawan itu terdiri dari 2 orang di bagian kasir, 3 orang di bagian koki, 12 orang di bagian pelayanan, 1 orang di bagian kebersihan, dan 1 orang di bagian keamanan. Untuk pengelolaan bisnis yang digunakan ini itu sendiri masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang sepenuhnya diawasi oleh manajer dan juga dilaporkan ke calon debitur. Lalu yang ketiga itu ada aspek bisnis. Nah, rumah makan Mbok Ira ini itu sendiri yang dimiliki oleh calon debitur itu telah berkecimpung di dunia F&B atau food and beverage dan memiliki pelanggan yang sudah tetap. Nah, sehingga dapat bertahan menghadapi produk-produk dari konsumen yang lain yang juga di bidang yang sejenis. Lalu masakan Nusantara yang diperdagangkan oleh calon debitur ini itu diperoleh dari pemasok makanan yang terletak di daerah Mojo Kediri. Dengan mementingkan kepuasan pelanggan juga, rumah makan Mbok Ira itu selalu mengedepankan pelayanan yang prima dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas yang diberikan. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yunita Fitri Nurjanah Khairunisa dengan NIM 2019-210631. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai analisa kualitatif. Yang ketiga yaitu ada aspek bisnis, keempat ada aspek pemasaran, kelima ada aspek 7C, dan yang terakhir yaitu ada aspek organisasi. Baik, pada poin 3 yaitu pada aspek bisnis, rumah makan Mbok Irah yang terletak di Mojo ini yang dimiliki oleh calon debitur yang telah berkecimpung di dunia usaha makanan, ini menyajikan menu Nusantara yang telah mampu menarik pelanggan. Nah, dengan memiliki pelanggan tetap, ini rumah makan Mbok Irah sudah tidak diragukan lagi jika mampu bersaing dengan usaha makanan lainnya. Dengan mementingkan kepuasan pelanggan, rumah makan Mbok Irah ini juga mengedepankan pelayanannya prima dan juga memberikan harga yang terjangkau. Lalu pada aspek keempat yaitu aspek pemasaran. Nah, ini memiliki 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada legalitas. Nah, ini meliputi pengurusan tanah dan juga pengurusan NPWP dan sertifikat halal. Lalu yang kedua ada pemasaran. Di bagian pemasaran ini rumah makan Mbok Irah menggunakan cara promosi dan menggunakan media cetak. Untuk promosi ini sendiri yaitu menggunakan media sosial yang berupa Instagram, lalu ada Facebook, lalu ada YouTube, dan juga paid promote. Lalu untuk media cetak ini menggunakan brosur dan juga banner. Lalu yang ketiga, pada aspek pemasaran ini memiliki kegiatan manajemen yang meliputi produksi, lalu ada keuangan, lalu ada sumber daya manusia, dan ada pada pemasaran. Untuk produksi ini, rumah makan Mbok Irah mampu memproduksi langsung dari produk mentah menjadi makanan. Lalu untuk keuangan ini modal usahanya menggunakan modal pribadi atau milik pribadi. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia. Ini memiliki 19 karyawan dan juga pada pemasaran ini menggunakan word of mouth yang atau bisa kita sebut dengan mulut ke mulut, dan juga ada online dan menggunakan endorse. Pada poin selanjutnya yaitu pada aspek 7C. Yang pertama ada karakter. Karakter yang dimiliki oleh Ibu Yatirah yaitu selaku calon debitur ini memiliki kepribadian yang baik dan citra dari keluarganya pun juga baik. Nah, selain itu Ibu Yatirah juga tidak memiliki riwayat kejahatan dan gaya hidup yang dijalaninya ini juga sederhana. Lalu yang kedua ada kapital. Nah, rumah makan Mbok Irah ini berdiri sejak tahun 2019 di mana sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, Ibu Yatirah ini juga memiliki manajer untuk membantu mengelola usahanya. Lalu yang ketiga ada kapital. Nah,
Struktur rumah makan Bu Ira ini tergolong sangat baik karena menggunakan modal sendiri di mana tidak menggunakan hutang untuk membiayai usaha yang dijalankannya. Lalu yang keempat ada condition of economic. Melihat dari kondisi ekonomi ini pada sektor usaha yang dimiliki Ibu Yatirah, maka pengajuannya itu berupa kredit modal investasi, yaitu untuk pengembangan usahanya. Lalu yang kelima ada kolateral. Kolateral ini menunjukkan besarnya harta yang dimiliki oleh calon debitur, yaitu nanti akan diikatkan pada jaminan. Nah, ini dilihat dengan cara meneliti mengenai kepemilikan jaminan, lalu memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank. Ini cara hukum yang berlaku. Lalu yang keenam ada coverage of insurance. Nah, rumah makan Bu Irah ini berfokus pada asuransi kesehatan pada keluarga pemilik usaha ini dan juga pada karyawan, yaitu menggunakan BPJS Kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu ada constraint. Nah, constraint ini adalah batasan dan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis, yaitu pada rumah makan Bu Irah ini memungkinkan untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Lalu pada poin keenam yaitu ada aspek organisasi. Nah, di sini ada bagian sudah terlihat, yaitu yang pertama ada owner, yaitu pemilik usaha, yang dimana itu adalah Ibu Yatirah, dan kedua ada manajernya. Ketika ada kasir ini ada 2, lalu selanjutnya ada karyawan bagian koki, karyawan bagian pelayanan, lalu ada karyawan bagian kebersihan dan juga karyawan bagian keamanan. Nah, di sini terdapat analisa kuantitatif, yaitu pada laporan keuangan ini ada laporan laba rugi di rumah makan Bu Irah, yaitu pada periode Desember 2021, yaitu sudah terlihat pada bagian ini dan memiliki laba bersih sebesar Rp7.667.875. Lalu selanjutnya ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan di rumah makan Bu Irah pada periode di Desember 2021. Ini sudah terlihat pada bagian yaitu total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini sama, yaitu sebesar Rp3.350.000.000. Lalu ini ada keterangan aset tetap. Nah, yang pertama itu ada tanah bangunan ini yang terletak di Mojo, yaitu di rumah makan Bu Irah sendiri, yaitu sebesar Rp3.030.000.000. Lalu ada kendaraan, yaitu 1 unit sepeda motor, yaitu sebesar Rp10.000.000 karena ini belinya second. Lalu yang kedua ini ada analisis rasio keuangan, yaitu memiliki 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu meliputi current ratio dan juga quick ratio, di mana rumah makan Bu Irah ini untuk saat ini tidak memiliki hutang sehingga likuiditasnya dinyatakan baik. Lalu pada rasio solvabilitas rumah makan Bu Irah ini tadi kan masih belum memiliki hutang untuk melunasi kewajiban sehingga ini juga dinyatakan baik. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas. Nah, di profitabilitas ini ada 4, yaitu yang pertama ada profit margin, yaitu sebesar 25,19%. Yang kedua ada gross profit margin, ini sebesar 54,69%. Lalu yang ketiga ada net profit margin, ini sebesar 15,19%. Dan yang terakhir ini ada return of asset atau ROA, yaitu sebesar 0,87%. Lalu untuk rasio yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Ini memiliki 3 perputaran, yaitu yang pertama perputaran persediaan, yaitu sebesar 1,05 kali, dan kedua ada perputaran aset tetap sebesar 0,037 kali, dan yang terakhir
ada perputaran total aset tetap yaitu sebesar 0,035 kali. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fanindi Rizky Jalani dengan NIM 2019-106648. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai memorandum kredit rumah makan Bu Irah. Nah, dapat kita ketahui bahwa dalam tabel tersebut mengenai analisis modal investasi yang dibutuhkan. Di sini kredit modal yang dibutuhkan oleh rumah makan Bu Irah yaitu sebesar 228.072.250 rupiah. Selanjutnya yaitu mengenai analisa jaminan, di mana analisa jaminan yang diberikan oleh rumah makan Bu Irah untuk kredit modal di sini yang pertama yaitu jaminan terhadap tanah yang ada pada Jalan Raya Mojo nomor 283 Badung, Saketi, Kecamatan Ngadiluih, Kediri, di mana pada luas tanah yang dijaminkan yaitu 14 meter persegi dan untuk bangunannya yaitu 100 meter persegi atas nama Tuan Supadi, di mana nilai pasar pada bangunan serta tanah tersebut yaitu sebesar 2.455.500.000. Sedangkan untuk nilai likuidasi yaitu sebesar 1.964.000.000 rupiah. Untuk jaminan yang kedua yaitu pada rumah makan Bu Irah mengenai kendaraan sepeda motor matic second yaitu Yamaha X-Ride warna hijau atas nama Tuan Supadi, di mana pada nilai pasarnya yaitu sekitar 10 juta rupiah dan untuk nilai likuidasi yaitu sebesar 4.500.000. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisa resiko, di mana pada analisa resiko ini terdapat dua, yaitu aspek kepemilikan dan aspek bisnis. Dari aspek kepemilikan, diketahui bahwa calon debitur tidak memiliki resiko sama sekali, serta calon debitur mengelola rumah makan Bu Irah ini secara kekeluargaan oleh manajer, di mana di sini saudara dari calon debitur mengenai manajernya. Nah, untuk aspek bisnis dari usaha rumah makan Bu Irah ini masih cukup menguntungkan karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, kompetitor di bidang usaha ini juga banyak. Namun, pengalaman yang dimiliki oleh calon debitur yaitu pemilik dari rumah makan Bu Irah ini akan tetap eksis dan memiliki banyak pelanggan yang loyal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi, di mana untuk rekomendasi yang kelompok kami berikan untuk calon debitur, nama calon debitur tersebut tidak terdaftar dari daftar hitam Bank Indonesia dan daftar kredit macet Bank Indonesia, serta usaha yang dijalankan oleh pemilik rumah makan Bu Irah ini cukup menguntungkan serta baik pengelolaannya. Dan jaminan yang diberikan oleh pemilik rumah makan Bu Irah ini sangat baik serta mengcover seluruh pinjaman yang akan diajukan oleh calon debitur, serta karakter calon debitur ini sangat baik dan terbuka. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, maka calon debitur berhak untuk mendapatkan kredit modal investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.